Kali ini, kita akan bahas tentang sejumlah hal yang tanpa kita sadari menyebabkan kegagalan dalam hidup kita, serta cara mengatasinya bagaimana. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, kita akan bahas tentang sejumlah hal yang tanpa kita sadari menyebabkan kegagalan dalam hidup kita, serta cara mengatasinya bagaimana. Tiap-tiap dari kita pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan keinginan yang kita cita-citakan. Sebagian dari kita berhasil, sebagian lagi belum. Kegagalan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah bagian dari proses yang nantinya membawa kita menuju keberhasilan. Tetapi apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan ini dan bagaimana cara mengatasinya? Termasuk dalam beberapa hal yang paling sering menyebabkan kegagalan, diantaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kegagalan seringkali disebabkan oleh tujuan yang tidak menginspirasi. Banyak dari kita ketika menetapkan suatu target atau tujuan, kita hanya membayangkan bendanya saja. Contoh, misalnya rumah mewah, mobil, uang yang banyak, dan lain-lain. Tetapi benda saja seringkali tidak cukup membuat kita termotivasi. Benda ini tidak bisa memberikan perasaan positif yang mendorong Anda untuk berhasil. Cara mengatasinya bagaimana? Ketika menetapkan target atau tujuan, jangan bayangkan bendanya. Bayangkan seperti apa perasaan Anda ketika mencapainya. Dengan begitu, Anda akan terus terinspirasi dan selalu bersemangat untuk mengejar dan mencapai tujuan tersebut. Kemudian penyebab kegagalan yang kedua adalah rasa takut atas kegagalan itu sendiri. Karena merasa takut gagal, kita tidak berani mengambil resiko yang semestinya diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya adalah ketika Anda tidak mau berhenti kerja dan membuka usaha sendiri karena khawatir usahanya ini tidak akan berhasil. Cara mengatasinya bagaimana? Lebih baik putuskan sekarang juga. Tidak perlu takut pada resiko, karena kegagalan itu sifatnya hanya sementara. Ada kalanya resiko merupakan sesuatu yang perlu kita tanggung untuk mencapai tujuan kita. Anggaplah resiko ini sebagai sebuah batu loncatan yang melecut kita untuk mencapai tempat tertinggi. Yang ketiga, kegagalan juga sering kali terjadi karena kita merasa takut sukses. Kedengarannya mungkin agak aneh, tetapi ini dialami banyak orang. Ada banyak dari kita takut mencapai kesuksesan karena khawatir bahwa kesuksesan ini tidak akan menjadikannya kaya. Takut akan bangkrut setelah ia sukses nanti. Takut tidak akan punya waktu untuk keluarga, dan macam-macam takut yang lain. Pemikiran seperti inilah yang merusak motivasi seseorang. Bukannya makin bersemangat, tetapi malah semakin menjauh. Cara mengatasinya bagaimana? Tanamkan dalam diri Anda untuk tidak merasa takut pada kesuksesan. Putuskanlah bahwa mau sukses ataupun tidak, intinya Anda inginkan hidup bahagia. Fokuslah pada bahagianya, bukan pada masalah yang disebabkan oleh kesuksesan ini nantinya. Lanjut ke penyebab kegagalan yang keempat, yaitu perasaan tidak ada waktu. Ketika kita merencanakan sesuatu, pastinya kita juga membayangkan berapa waktu yang kita perlukan untuk melakukan sesuatu itu. Kita sering berpikir bahwa waktu seminggu tidak mungkin cukup untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam sebulan. Bukan hanya menyebabkan kegagalan, perasaan semacam ini juga menyebabkan kita menganggap bahwa diri kita ini kurang becus. Lalu, cara mengatasinya bagaimana? Berhentilah mematok waktu yang kaku. Jadwalkan sejumlah waktu sesuai yang bisa Anda sisihkan. Dan bersikaplah realistis terhadap jadwal Anda ini. Tidak perlu buru-buru, jalani semuanya dulu. Sedangkan penyebab terakhir atau penyebab kelima yang kerap kali menyebabkan kegagalan adalah kekhawatiran kita terhadap keberadaan pasar. Kita menyangka bahwa lahan yang akan kita garap ini adalah lahan kering. Tidak ada peminatnya, sehingga belum apa-apa kita menjadi patah semangat. Apalagi bila ditambah dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Banyak orang akhirnya gagal dan menyerah ketika menghadapi situasi lahan kering ini. Cara mengatasinya bagaimana? Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ketika suatu lahan atau suatu pasar masih sepi, harusnya Anda makin bersemangat, bukan makin menyerah. Sebab pasar yang masih sepi menandakan bahwa sebentar lagi akan ada terobosan besar yang muncul. Persaingannya belum seberapa, maka bersabarlah dan terus berusaha.
yakinlah bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada tujuan kita. Kurang lebihnya, 5 hal inilah yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam hidup kita. Bila kelima-limanya bisa kita hilangkan, bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan akan lebih mudah kita raih. Masing-masing dari kita pasti tidak ingin mengalami kegagalan. Tetapi sekalipun kegagalan itu terjadi, setidaknya semoga kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan menjadi lebih baik untuk kedepannya nanti. Akhir kata cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.